Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi hari ini. Kita sudah memasuki hari yang kedua di tahun 2023. Saya menyampaikan selamat memasuki tahun baru saudara sekalian, sambil memohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan dalam penayangan renungan pagi pada hari-hari yang lampau. Harapan dan doa saya bahwa kita semakin diberkati melalui renungan pagi. Dan pagi hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasal 9 ayat 1-8. Demikian. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dan dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset," jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Jangan takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Janji persahabatan. Saudara-saudaraku, tak mudah untuk menepati janji. Apalagi jikalau itu dikatakan kepada orang yang sudah meninggal. Pikir kita, toh juga ia sudah tidak tahu apa yang kita lakukan setelah ia sudah kembali kepada Sang Pencipta. Namun berbeda dengan yang kita temukan dalam perikop yang kita baca pagi ini, Daud menepati janjinya kepada keturunan Yonatan. Karena Yonatan meminta supaya ia memperhatikan seluruh anggota keluarganya ketika ia menjadi raja. Dan sekarang Daud sudah menjadi raja dan ia mengingat apa yang pernah dikomitmenkannya bersama dengan Yonatan sahabatnya. Saudara-saudaraku, tak mudah memang melupakan kesalahan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Walaupun kita mencoba untuk melupakannya, tetapi sungguh kesalahan-kesalahan orang lain yang pernah lakukannya bagi kita, bagaimanapun besarnya atau kecilnya, tetap saja tidak akan mudah untuk kita lupakan. Saudara-saudaraku, dalam perikop ini kita bertemu dengan Daud yang sudah menjadi raja. Sahabatnya Yonatan pernah meminta supaya ia jangan melupakan dirinya dan keturunannya ketika kelak ia menjadi raja. Itu sebabnya ketika Daud menjadi raja, hal pertama yang ia kerjakan adalah mencari adakah keluarga Yonatan yang tersisa dari kematian pasca perang yang lalu. Dan benar saja saudara sekalian, atas penyampaian kepadanya bahwa masih ada anak dari Yonatan yang bernama Mephiboset yang catat kakinya, tetapi sekarang masih ada. Saudara-saudaraku, apa yang terjadi? Daud langsung memanggil Ziba dan meminta supaya Mephiboset dibawa kepadanya. Nah, saudara, menariknya di sini ketika Daud meminta supaya Mephiboset dibawa untuk menghantar kepadanya dan menghadap kepadanya, saudara, Ziba menyetujuinya dan kemudian Mephiboset didatangkan untuk bertemu dengan Daud. Saudara-saudaraku, sangat luar biasa pertemuan antara seorang raja besar yang kini telah memimpin. Mephiboset tersungkur di depan Daud dan menyembah. Tapi kemudian Daud melakukan sesuatu yang lebih luar biasa lagi, karena ia berkata kepada Mephiboset,
Engkau akan tetap tinggal bersamaku, dan segala kepunyaan ayahmu akan kukembalikan kepadamu dan juga kepunyaan nenekmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tak mudah memang kita melupakan kesalahan orang yang pernah berbuat sesuatu kepada kita. Seorang Nelson Mandela dan Corrie Bom yang bisa memeluk dan sanggup memaafkan satu dengan yang lain, saling mengasihi mereka yang telah menganiaya mereka di penjara. Dan luar biasa, dalam pembacaan Alkitab kita hari ini kita menemukan satu kisah luar biasa tentang seorang yang sanggup mengasihi musuh. Memang seharusnya seluruh keturunan Saul yang sudah memusuhi Daud sekian lama, pantaslah jikalau itu disingkirkan oleh Daud. Namun Daud bukanlah demikian. Ketika Saul mati dan peperangan dengan orang Amalek, dalam 2 Samuel pasal 1, Daud memiliki kesempatan besar untuk membalaskan dendam kepada keturunan Saul. Tapi saudara-saudara sekalian, ia tidak lakukan itu. Jangan lupa bahwa hukum perang zaman dulu itu ada istilah pemberantasan sampai ke akar-akarnya. Dan itu berarti bahwa hukum perang memungkinkan pembunuhan kepada orang yang telah memusuhi kita. Tujuannya supaya tidak ada kesempatan untuk musuh membalas dendam dan memberontak di kemudian hari. Daud punya kesempatan untuk memerantas habis keturunan Saul. Apakah Daud melakukannya? Jelas tidak. Lalu kenapa Daud tidak melakukan semuanya itu? Dalam teks yang kita baca adalah karena Yonatan, sahabat karib Daud. Ya, tapi bukan karena itu saja, sebab dahulu Daud pun punya kesempatan untuk membunuh Saul 2 kali, tapi ia tidak pernah lakukan. Mungkin kita mencari jawabnya dengan berkata, itu karena Daud memang baik orangnya, murah hati dan tidak pernah sombong dan mau membalas perbuatan jahat dengan perbuatan baik. Okelah saudara sekalian, kita sampai di sini mengatakan, jadi dalam suatu peristiwa kita bisa mengatakan Tuhan, kita memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita. Namun hal ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang super luar biasa. Sebab faktanya kita akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak begitu mudah untuk memaafkan orang lain. Bahkan kerinduannya hanya untuk membalas jahat dengan jahat. Pagi hari ini kita melihat teladan besar dari seorang tokoh Daud. Bahwa apa yang seharusnya ia lakukan, ia tidak lakukan karena cinta kasih yang tulus kepada sahabatnya Yonatan yang memungkinkan ia juga harus memelihara keturunan Yonatan sahabatnya. Saudara sekalian, pengampunanlah yang ada pada Daud yang memungkinkannya bertindak dengan begitu luar biasa terhadap orang-orang atau keturunan dan musuh yang telah sekian lama menyengsarakan hidupnya. Tahun 2023 kita akan jalani saudara sekalian, dan kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi baik kalau kita melakukan apa yang Daud lakukan. Kita mencoba untuk menerima semua orang-orang yang pernah melukai hati kita. Kita berbenah diri, kita melewati jalan lain agar kita dapat memasuki tahun 2023 dengan sukacita. Dan percayalah bahwa penyertaan Tuhan akan ada bersama-sama dengan kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini saudara sekalian menguatkan kita. Betapa pentingnya kita memaafkan, betapa pentingnya kita mengampuni, dan betapa pentingnya kita setia kepada apa yang pernah kita janjikan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini bahwa Tuhan memimpin kami memasuki hari yang kedua di tahun 2023. Ajarlah kami supaya kami belajar untuk hidup seperti Daud, memaafkan, melindungi, dan setia terhadap apa yang pernah kami janjikan. Pada pagi ini kami melihat, ya Tuhan, teladan hidup dari seorang Daud. Sanggupkanlah kami untuk terus-menerus membangun diri kami di hadapan-Mu, memperhatikan orang lain, dan dengan setia menjaga setiap apa yang pernah kami katakan.
Kami bertanggung jawab atas setiap perkataan-perkataan kami. Pada pagi ini, kami serahkan diri dalam tangan untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami. Hamba-Mu berdoa untuk segenap pendengar renungan pagi. Biarkanlah mereka dengan penuh sukacita memasuki hari yang baru ini. Bahkan di sepanjang tahun 2023 ini. Biarlah hamba-Mu berseru agar damai sejahtera-Mu Engkau nyatakan bagi segenap pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan hidup kami, sertai kami dalam perjalanan di hari ini. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini.